Selamat malam, kembali dengan saya, manusia penuh dosa di Ilusi Dunia. Sebagai manusia normal, ketika menghadapi sesuatu dan tidak berjalan seperti yang diharapkan, sangat wajar jika kita mengeluh terhadap keadaan. Tapi pertanyaan sekarang ada dua. Satu, apakah yang kita keluhkan itu memang sebegitu buruknya? Kemudian yang kedua, setelah mengeluh, apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita itu lupa atau parahnya kita tidak menyadari jika ternyata kita sendirilah yang selama ini mungkin lebay, pemalas, atau memang dasarnya mental kita itu yang bebal, selalu aja nyari pembelaan. Gimana selengkapnya? Yuk kita bahas bersama di video ini. Simak terus. Oke, nggak bisa dipungkiri dalam kehidupan, tidak semua hal itu bisa berjalan mulus sesuai dengan rencana kita. Dan semua orang pasti memiliki masalah dengan segala kerumitannya masing-masing dalam hidupnya. Ketika masalah dalam hidup datang bertubi-tubi, setelah selesai datang satu lagi, setelah selesai masih datang lagi. Parah-parahnya, masalah yang dihadapi belum selesai, malah sudah muncul masalah baru lagi. Karena terpaan masalah itu yang tiada henti, masih ditambah mungkin lingkungan sekitar kita yang memberi energi negatif dan tidak suportif. Tentu sangat manusiawi dan normal jika kondisi hati, perasaan, serta psikologis kita menjadi capek. Istilah populernya itu lelah badan. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal ini, karena mengeluh adalah hal yang sangat manusiawi ketika badan kita sedang lelah atau depresi. Tapi dalam konteks video kali ini, saya mencoba untuk berbagi sedikit cerita dari orang lain yang barangkali bisa memberi kita semua perspektif baru serta bahan perenungan. Setelah ini akan saya tampilkan beberapa foto serta video ke kalian, mungkin sedikit panjang, tapi cobalah untuk disimak dan dilihat semua sampai habis. Barangkali kalian bisa mendapat pencerahan baru ketika sedang mengeluh. Selamat menyimak, silakan. Trabaho ko mga 5 buwan na po. Sa isang linggo po, pag nakapagpakilo po ang bossing ko, pupunta pa ako ng palengke, bibili pa ako ng ng mga panahon. Tulad ng mga bawang, ganyan, mga sibuyas. Pinipilihan ko siya, yung tinatanggal ko yung mga buto, mukha nito, yan, ganyan. Tinatanggal ko yan. Kasi
para ito na lang matitira, mga ganitong mga laman. Tapos sinugasan ko siya. Pagkahugas ko, kumukulo na yung aking sarsa doon. Ilalagay ko siya doon. Isang mangkok ng ganyan, 10 pesos. Kaya lang ko po ako kumakain. Masarap. Masarap kumain. Dito po sa pwesto na to po. Malinis po to, dinugasan na maigi. Kaya marami po bibili pagpag dito. Katibayan lang po ng sipura kung kaya ng malinis o marumi. Kami, sanay na po kami rito eh. Ay po, ganyan na po talaga, yan ang kaya. Puro pagpag eh. Hanggat nandito po kami, kakain na pa rin yung pagpag.新营县黄金乡金沙村，海拔1500米，已经初夏，气温只有10度。陈海轩9岁，刚读小学3年级的他，已挑起这个家全部的家务。海轩，你多大就会洗衣服了呀？7岁吧。谁教你洗的？看爸爸洗的。是爸爸要求小海轩会洗衣服的吗？那你为什么要学呢？因为我爸爸天天去做工，做得很辛苦，回来的时候衣服弄得很脏。妈妈在呢？妈妈在，我也帮他给他做饭，给他洗头，给他洗手。也就是说，妈妈基本上都要你来照顾了，那你不就成了妈妈的妈妈吗？因为我妈妈有病才这样的呀。因为个头太矮，海轩只有站上凳子才能把衣服拧干。这下面的把水粘的少出来一点，在这里一下就弄干了很多。海轩的爸爸没有固定工作，全靠着一身力气。镇上哪里有重活就叫他，随叫随到。今天山上林场有批沙木要装车，海轩爸爸一大早就上了山。他从小就是在1岁多的时候，就是在火坑边玩的时候，那个头掉到火坑边烧坏了头的，在外面不能够动脑筋，就只能够做这种苦力。一货车的沙木总重量将近8吨，装一车给50块钱，全靠一个人，这简直让人难以置信。我们用镜头记录了整个过程。装完一车沙木，海轩爸爸用了5个小时。这50块钱赚得太不容易了，对于许多城市高消费者来说，还不及一包好烟的钱；对于普通工薪阶层来说，也就是一天的饭钱。而这50块钱对于海轩一家却特别的重要。海轩妈妈的病就靠爸爸赚的苦力钱来维持。已是下午3点，海轩爸爸顾不上吃午饭，他马上要赶到山下的镇子上去接海轩的妈妈。他老婆什么事做不了的，什么做不了，还有人照顾的。他在疯疯癫癫的，每天在路上啊、马路上啊捡吃的啊，别人剩下的甘蔗头啊、那个水果啊、烂的水果啊，就是这样捡吃的。这就是海轩的妈妈。海轩爸爸不在家的时候，他就会独自跑到山下的镇子里，漫无目的的游荡。只要行为不过分，镇上的人大多都习以为常。
关于他，镇子上有很多的传说。海轩是个很漂亮的，读书很好，读书很用功的。出去打工的时候，在广东那边去，回来就是这样的啦。是我们这个镇的美女，第一美女。为什么是第一美女呢？因为她长得漂亮嘛，也挺会唱歌，漂亮，然后歌啊唱得很好的，跳得很好的，跳舞也跳得挺好的，真的是第一美女。你现在在环境都找不到以前她那么漂亮的。小海轩管不住妈妈，只要爸爸不在家，妈妈就会往镇子上跑，要等爸爸做完工，再到镇上把她接回家。家里的房子破得不成样子，到处都是窟窿。爸爸卖苦力挣来的钱，几乎都花在了妈妈的疯病上。对于小海轩来说，日子苦一点不要紧，治好妈妈的病才是最要紧的。那天妈妈没吃药，然后就在那里疯疯癫癫的，爸爸就在睡懒觉，睡了觉睡得好笑，然后我妈妈偷偷起来把我扔了那个水池塘里，然后是冬天冷死了，然后我在那里快不行了，然后爸爸又找到我了，然后我就去医院，幸好没事。海轩要在爸妈回来之前准备好晚饭。今天吃的是春笋，这是这个季节难得的天然美味，也是海轩的拿手好菜。这样剁，就可以这样剁，然后再放着油，再把这放进去，还要放点辣椒才好吃啊！要不要放一点肉呢？肉没肉。为什么没肉啊？因为我们很久才吃肉的，有时候吃肉会大年，要是久就是过年的时候才吃。做2个菜，一个笋子，还有一个呢？酸呗，酸甜苦辣，还有个是什么？辣。酸甜苦辣，还少了一个字。咸。你觉得你们家是哪个味道啊？咸。为什么是咸的呀？爸爸流汗是咸的，我哭是咸的。你为什么要哭呢？别人欺负我呀，然后我有伤心呀，哭出来就是咸的呀，或者我不见了什么东西呀，也是咸的呀，哭。那你们家有没有甜的时候啊？有。什么时候是甜的？妈妈不发病，爸爸就会表扬我，他要我在家里看着他呀，所以要是他不发病呢，他就会表扬我。我们家都是甜的。这样的海轩，如果有一个愿望可以让你实现，就是只要你想，它就可以变为现实。你希望这个愿望是什么？一个。对，一个。希望妈妈的病好起来。为什么这么想妈妈好起来？这样别人就不会说我是癫子的女儿，好起来他就不会癫了呀。好了，现在肯定很想够这个。辣死了，辣死了。爸爸妈妈回来了，空空的房子终于有了一些家的味道。爸爸呢？拿过这炒菜了。今天爸爸没有接到活，一大早就带着海轩上山砍竹子。
能跟着爸爸一起，不管干什么，海轩都很开心。爸爸砍下的竹子由他负责除枝，大竹子扛下山可以做田里的篱笆，小竹枝可以用来当柴火。大山是山里孩子的天堂，他们在这里不但可以找到好玩的，还可以找到好吃的。不吃吗？好吃吗？爸爸呢？啊，伤的。海轩继承了妈妈的能歌善舞，不但会唱歌，还会自己编歌，活脱脱的一只山中百灵鸟。预备，开始。爸爸很勤劳，很辛苦，眼睛黑黑的，头发长长的，衣服穿着一件黑衣服。说错了，就是灰衣服，黑黑的衣服，黑黑的家，勤劳的爸爸，勤劳的爸爸。没了。不管别人怎么说自己的爸爸，在海轩的心中，爸爸就是这个世界上最伟大的人。为了这个家，他干最累最脏的活，从不抱怨，也从没嫌弃过妈妈。而妈妈是海轩最甜蜜的负担，不管妈妈有没有给过他母爱，在他看来，只要有妈妈，自己就是幸福的。爸估计医生拖过那个人，别这些。你经常帮妈妈洗头吗，海轩？一般多久洗一次？2天或者3天，因为他每次出去都搞得很脏。你为什么用洗衣粉跟妈妈洗啊？因为我们都是有洗粉。为什么不去买洗发水啊？因为洗发水贵了。像妈妈一样照顾妈妈，海轩已经习以为常。这是什么啊，海轩？妈妈吃的药。这个药贵不贵？贵，听爸爸说贵的。严重就吃，早上就吃3粒，然后下午就吃4粒，晚上再吃3粒。要是不舒服就吃1粒这样的。平常都是你喂妈妈药吗？这是什么？妈妈的照片。这是妈妈的照片吗？这个。妈妈以前好漂亮是吧？直到看到海轩妈妈年轻时的照片，我们才确信，之前镇上的人跟我们说的都是实话。海轩一出生，妈妈就是个疯妈妈，那个健康漂亮的妈妈，那个可以随时让自己感受到母爱的妈妈，从来就是存在于海轩的想象之中。他多想有一天照片中的妈妈能够出现在自己的面前呢。别吵，放风了，就对打着别人的水果，然后来一个棍子回来，疯疯癫癫的。你会不会觉得这样的妈妈很丢脸呢？不会。为什么？因为世上只有妈妈好。这是个。所以一人只有一个妈妈。如果妈妈哪天病好了，你最想对妈妈说的一句话是什么？想让妈妈给我做饭吃。为什么想让妈妈给自己做饭吃？因为每个人的妈妈都给自己的孩子做饭吃，我的妈妈呢，是我照顾她的。妈妈，快回去！就在海轩给我们看妈妈的照片时，妈妈又冲出了家门。天就要黑了，爸爸不在家，妈妈下山很危险。围墙，哥哥给你要快点，快点围墙。
快委屈喽，快委屈了。快委屈。妈妈一次次的挣脱，海轩又一次次的追上去。他用尽所有的力气想要留住妈妈，他的手都拽红了，很痛很痛。但每次他被妈妈甩开后，他的心更痛。妈妈就在海轩的眼前，而母爱却很远。他心里有很多话想跟妈妈说，但他知道说什么都没有用，妈妈根本听不懂。Ya pemirsa, di saat mahasiswa berprestasi memilih bunuh diri untuk mengakhiri beban hidupnya, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ketabahan luar biasa ditunjukkan oleh seorang anak TK berusia 6 tahun. Semangatnya bersekolah tak pernah surut meski ia harus menjadi tulang punggung keluarga mengurus ibunya yang buta tuli serta kedua kakaknya. Salah satunya bahkan mengalami gangguan mental. Perkenalkan, bocah yang masih duduk di bangku PAUD ini bernama Muhammad Ali. Mungkin seperti namanya, Muhammad Ali cilik ini juga tak kalah perkasa dibanding nama petinju legendaris yang disandang menjadi namanya. Sejak pagi buta, usai bangun dan sebelum berangkat sekolah, bocah sekecil ini harus membantu ibunya memasak. Maklum saja, Ibu Ali buta dan tuli. Tak banyak daya yang ia bisa untuk menghidupi keluarga. Tak hanya soal dapur,
Ali juga menyempatkan diri mengurus adik bungsunya yang berusia 3 tahun, serta satu lagi kakaknya berusia 9 tahun yang mengalami kelainan mental. Setelah semua dipastikan terurus dengan baik, barulah Muhammad Ali kecil siap bersekolah. Tanpa seragam, Ali tak kecil hati. Keinginannya untuk bisa membantu keluarga membuat Ali semangat untuk menuntut ilmu. Pada siapa lagi ia bisa berharap? Karena sejak ditinggal sang ayah meninggal dunia, hanya ialah tulang punggung keluarga. Para guru pun selalu memaklumi jika Ali selalu datang terlambat ke sekolah karena harus terlebih dahulu mengurus keluarganya. Di tengah semua keterbatasan, Ali adalah bintang kelas. Ia dikenal rajin dan cerdas. Kegigihan Ali dalam mengarungi hidup tentunya membuat para gurunya bersimpati. Memang kami lihat jarang jajan kan siang, jarang jajan. Kemudian dia bawa nasinya itu cuma nasi sama garam saja, jadikan lauk. Lauknya itu garam dicelup di nasinya baru dimakan. Memang sering begitu Ali itu? Iya sering. Jadi kami punya inisiatif dari tendik-tendik ini dari gurunya. Biasa kami kasih uang Rp1.000, Rp500 untuk beli kerupuk. Namun pemberian yang ala kadarnya itu memang tak seberapa ketimbang kebutuhan hidup keluarganya. Karenanya untuk menambah penghasilan, bocah cilik ini masih harus mengorbankan waktu bermainnya untuk bekerja di kebun milik warga sepulang dari sekolah. Dia pungut lansa. Terus digaji enggak Pak itu? Tergantung dari lansa, kita ambil lansa banyak-banyak juga dikasih. Tak berapa biasanya itu? Kita kasih 10.000, kalau banyak-banyak kita kasih 20.000. Tak banyak yang ia dapat. Hanya 10.000 hingga 20.000 rupiah upah yang ia dapat setelah memetik buah langsat di kebun. Di saat anak seusianya puas bermain, Ali harus mengorbankan masa kecilnya dengan bekerja keras menopang kehidupan keluarganya. Entah di mana peran pemerintah daerah setempat di saat ada warganya yang belum cukup umur harus menanggung beban sendirian. Uzair Zainal, MNC Media, Poliwali Mandar, Sulawesi Selatan. Anda masih bersama kami di program Sapa Indonesia Siang. Saudara, informasi berikut ini mengenai kisah inspiratif mengenai seorang pemuda disabilitas di kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjalan dengan menggunakan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernahkah Anda sekali saja menyerah dalam menjalani sesuatu? Jangan pernah menyerah. Jalanilah hidup dengan ikhlas dan terus berusaha. Semangat yang tinggi seperti ini juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin, pemuda asal Kampung Aboh, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya yang terlahir tanpa kaki. Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya dan ibunya. Kisah Asep panjang untuk diceritakan. Namun banyak orang di kota Tasikmalaya mengetahui bahwa ia telah bertahun-tahun berjualan dengan menarik kotak plastik berisi dagangan dengan tubuhnya. Dan kedua tangannya digunakan sebagai kaki untuk berjalan. Apalagi dengan jalan yang PSBB ya gitu ya, tapi masih bisa berjualan gitu, situasi ekonominya sedang ini. Jadi memang Bapak sering membantu ya orang ini Pak? Atau memang sering lihat Pak? Sering lihat ini. Ini kan bukan jualan ini saja ya, kadang-kadang di Masjid Agung jualan apa gitu. Bahkan daerah sekarang sudah pakai roda ya, ada kemajuan itu berobat. Dulu mah kan di ini ya cuma di Masjid Agung jual keripik, kerupuk kayak gitu. Karena ya. Ia dulu pernah berjualan mainan di rumahnya dan sengaja tak memilih untuk turun ke jalan karena tinggi tubuhnya kadang tidak bisa terlihat oleh pengendara, sehingga rawan untuk tertabrak. Namun dagangannya tidak laku. Acep pun terpaksa harus belajar melihat dunia lebih luas dan memberanikan diri untuk berjualan di jalan raya. Kini ia menjadi penjual tisu dan aneka keripik.
Keripik ia beli dengan jumlah besar, kemudian ia kemas kembali dan dijual seharga Rp10.000 per paket. Setiap harinya, ia akan membawa dagangan ke pusat kota dengan motor 3 roda miliknya. Saat tiba di keramaian, ia pun akan memarkir motornya dan berdagang berkeliling di pasar dan alun-alun. Aturan PSBB membuat warga yang biasanya ngabuburit di alun-alun kota Tasikmalaya kini sepi. Meski penghasilannya berkurang, ia terkadang menyedekahkan sebagian keripiknya untuk warga lain yang membutuhkan. Yang sekarang diadakan PSBB, jadi semakin sulit bagi saya. Mungkin bukan hanya saya saja, tapi bagi para pedagang-pedagang yang lainnya juga mungkin terdampak. Tapi bagi saya memang bukan berarti saya berhenti, tapi saya terus berusaha untuk memikirkan harus bagaimana. Sempat kemarin putus asa juga, cuman bukan berarti putus asa bukan karena apa-apa ya, karena situasinya ya, karena memang kemarin tidak memungkinkan ya. Saya itu tidak semua terjual. Karena di luar kemampuan saya gitu. Kalau kita dipaksakan, mungkin saya tidak sanggup. Jadi ya sudahlah, saya sedekahkan ke masyarakat sekitar sini, terutama yang di tetangga-tetangga yang ada di sini. Kekurangan yang dimiliki bukan hambatan untuk menjalani hidup. Pandemi COVID-19 tak hanya berimbas pada dirinya, namun pada banyak rekan-rekan lainnya sesama pedagang. Ia ingin menebarkan kisah kemandirian sebagai pesan untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, bagaimana? Apa yang kalian pikirkan dan rasakan setelah melihat beberapa kisah kehidupan dari beberapa orang yang saya tampilkan di beberapa video barusan? Yuk, mari kita coba refleksikan sejenak dengan keluhan-keluhan yang umumnya keluar dari orang-orang pada umumnya. Untuk yang mengeluh, uang jajannya sedikit atau kurang. jangan lupa, setidaknya masih bisa makan 2-3 kali sehari, entah apapun menunya. Banyak orang lain yang untuk makan sehari aja sangat susah, sedangkan kalian masih bisa memilih menu sesuka hati. Untuk yang mengeluh, nggak bisa masuk univ harapan, nggak bisa kuliah di luar negeri, nggak bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. jangan lupa, seenggaknya masih bisa merasakan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi dan memiliki ijazah, entah berapapun nilainya, atau dimanapun sekolahnya, atau apapun gelarnya, sehingga bisa mencari pekerjaan setidaknya lebih mudah daripada yang tidak punya latar belakang pendidikan formal sama sekali. Untuk yang mengeluh, bosen tiap hari cuma makannya itu-itu aja, nggak ada variasi atau yang baru. Bosen tiap hari cuma makan nasi bungkus atau warteg doang. jangan lupa, seenggaknya setiap kalian ingin makan selalu bisa dan tidak pernah pusing serta bisa menikmati makanan yang hangat. Belum lagi masih bisa pesanan lewat GoFood atau GrabFood. Banyak orang yang mau makan aja itu susah sampai harus utang, mengemis-ngemis atau bahkan makan makanan bekas. Untuk yang mengeluh, bosen di rumah terus. jangan lupa,
Seenggaknya, kalian punya tempat tinggal yang bisa tiduri kapan aja, entah ada AC atau hanya kipas angin, entah ada wifi atau enggak, entah besar atau kecil, entah itu rumah pribadi atau kontrakan. Banyak gelandangan yang terpaksa mau nggak mau harus tidur di pinggir jalan, trotoar, di depan toko orang, atau di kolong jembatan. Untuk yang mengeluh, bosen hiburan kok cuma itu-itu aja, nggak ada yang baru. jangan lupa, bagi kalian yang mampu secara finansial, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli tiket untuk bioskop atau konser, buat pesta barbeque kecil-kecilan bersama teman, membayar tagihan bulanan Netflix atau main game komputer maupun PlayStation dan lain-lain. Bagi kalian yang tanda kutip kurang mampu secara finansial, masih bisa bermain gitar di teras, main Instagram di rumah, kumpul-kumpul di warung kopi, bercengkramaria bersama teman-teman, naik sepeda motor, jalan-jalan entah keliling kota atau luar kota, bermain sekaligus olahraga, futsal, dan lain-lain. Karena banyak orang yang sama sekali nggak bisa menikmati hidupnya, bahkan cukup banyak kasus anak kecil yang harus kehilangan masa kecilnya dan tidak bisa menikmati hidup maupun masa pertumbuhannya karena sudah harus bekerja demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk yang mengeluh, kapan jadi orang kaya? Kapan bisa punya mobil sport? Kapan sih bisa beli tas serta baju mewah? jangan lupa, ketika kalian mengeluh seperti itu, kalian masih bisa kemana-mana dengan bebas menggunakan sepeda motor atau mobil, entah itu bekas atau baru. Dan kalian kemana-mana menggunakan baju bagus atau seenggaknya baju layak, entah itu bermerek atau KW yang bisa menyesuaikan tema acara. Masih banyak orang yang baju maupun sepatunya sudah sangat jelek serta sobek-sobek dan hanya itu aja nggak pernah ganti. Dan banyak orang yang kemana-mana masih naik angkot atau kendaraan pribadi, tapi sudah tua dan sedikit-sedikit rusak atau mogok. Untuk yang mengeluh, kenapa sih nasibku harus kerja tapi nggak sesuai passion atau harapan? Kerja kok kayak gini, gaji dikit nggak sesuai harapan. Cari kerja gaji gede, nyantai, dan sesuai harapan kok susah amat ya. jangan lupa, boro-boro kalian sudah punya pekerjaan dan penghasilan entah apapun jabatan maupun gajinya. Banyak banget di luar sana pengangguran atau yang sudah punya pekerjaan pun dibayar sangat nggak layak. Belum lagi kalau mereka tuh punya anak sama istri. Nah kalian udah lumayan punya pekerjaan di ruang AC dan gaji UMR, makan dan tempat tinggal masih ikut orang tua. Kalau uang habis atau ada kebutuhan lain masih dihandle sama orang tua atau saudara, kok masih ngeluh? Jangan manja. Banyak orang bahkan sampai anak yang masih kecil harus bekerja kasar dengan bayaran tak layak hanya demi bisa makan. Yang paling parah sampai ngemis hingga mencuri. Kalau kamu nggak suka sama kerjaanmu yang sekarang karena nggak sesuai passion, ya sana lepasin kerjaanmu terus ngemis atau nyuri. Mau sama berani nggak? Kalau enggak, ya sudah syukuri kerjaanmu sekarang dan sabar sembari pelan-pelan nata langkah untuk mencari pekerjaan yang kamu sukai. Untuk yang mengeluh, dasar orang tua cerewet, banyak mulut, diktator, tukang ngatur. jangan lupa, mau bagaimanapun, kamu bisa makan sampai sekarang, bisa sekolah dari SD sampai kuliah, bahkan mungkin sampai luar negeri, punya baju dan sepatu, punya fasilitas kendaraan pribadi atau handphone canggih, dapat uang jajan entah berapapun nominalnya, atau mungkin kamu sudah menikah dan belum berpengalaman dalam membagi waktu antara pekerjaan dengan mengasuh anak, kemudian dibantu oleh orang tua, lalu kamu masih mengedumel dan mengeluh soal orang tuamu. Kalau kamu yakin dan berani, tinggalin dan lepasin semua kemudahan serta fasilitas yang kamu dapat itu, terus usaha sendiri dan hidup mandiri. Berani nggak? Kalau berani, silahkan dan gas. Kalau belum, ya udah diem dan terima aja. Jangan cuma ngeluh maunya sesuai keinginanmu. Kalau mau hidup sesuai keinginanmu, ya hidup sendiri dan mandiri. Jangan mau ini itu, ngeluh ini itu, tapi uang jajan sama fasilitas tetap kamu pakai. Malulah, malah kelihatan egois sama manja. Coba kalau melihat sesuatu itu yang lebih luas perspektifnya. Karena banyak anak-anak yang punya orang tua tapi lupa untuk melihat ke belakang. Jangan lupa banyak juga anak-anak yatim piatu yang ingin memiliki orang tua seperti kalian sekarang ini.
Kesimpulan dan intinya adalah mengeluh adalah hal yang sangat wajar, normal, dan manusiawi. Saya juga sangat paham orang punya problematikanya sendiri-sendiri yang variabel serta kondisinya berbeda-beda dan kompleks. Belum lagi daya tahan mental serta kondisi psikologis manusia itu sangat dinamis, selalu berubah-ubah, dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi entah apapun itu, yang salah dan tidak benar adalah ketika kamu selalu mengeluh dan hanya mengeluh saja, tapi sama sekali nggak ada perubahan, tidak berusaha sama sekali untuk mengubah nasib atau keadaanmu sendiri, hanya mengkambing hitamkan atau menyalahkan keadaan serta orang lain tanpa mengoreksi atau mengaca dengan sikapmu sendiri. Parah-parahnya sudah seperti itu, masih iri dan dengki hati dengan keadaan orang lain yang tanda kutip menurutmu lebih enak, padahal kamu sendiri juga nggak tahu apa yang dia hadapi, dan masih banyak orang yang berlipat-lipat jauh lebih berat dari sengsara kehidupannya daripada kita. Menurut saya, kalau kalian nggak setuju nggak masalah, tapi bagi saya sesusah apapun kondisinya, selama kalian masih punya pekerjaan, entah sebagai wira swasta atau pegawai, selama kalian masih bisa makan 3 kali sehari dan bisa memilih lauk entah di restoran atau warung, selama kalian masih bisa tidur di bawah atap dan kasur entah rumahnya milik pribadi atau kontrak atau kos, selama kalian kemana-mana masih bisa membawa kendaraan pribadi entah itu mobil atau sepeda motor, selama kalian masih bisa jalan-jalan ke luar negeri atau hanya keluar kota aja, selama kalian masih bisa membuang uang untuk nongkrong atau ngopi entah di kafe atau warung kopi pinggiran, selama kalian masih bisa menempuh pendidikan formal entah di sekolah negeri maupun swasta atau studi di luar negeri maupun dalam negeri, selama kalian masih bisa membeli rokok dan alkohol yang merusak kesehatan atau membeli skincare dan alat make up, dan selama kalian masih bisa membeli smartphone beserta kuotanya hingga bisa melihat video saya ini, kita seharusnya malu, mawas diri, dan belum layak untuk mengeluh kalau hidup kita tuh susah. Karena orang yang nggak mampu seperti kita ini banyak. Saran saya, ketika kalian mengeluh, gunakanlah keluhan kalian itu sebagai alat untuk melampiaskan kesalahan serta kejanggalan kita. Tapi cukup sementara aja, nggak perlu terus-terusan. Setelah lega, ubahlah energi negatif keluhan tadi menjadi motivasi atau ambisi serta pengingat kalau kita tuh masih perlu berusaha untuk mengubah nasib kita. Dan bagi kalian yang kebetulan cukup beruntung bisa lahir di keluarga yang relatif mapan dan harmonis, jangan lupa untuk sesekali bisa berbagi kebaikan, kesenangan, atau bantuan entah dalam bentuk apapun kepada sesama kalian. Dan bagi kalian yang tanda kutip nasibnya kurang begitu bagus, keluhan kalian nggak merubah apapun. Kalau kalian ingin nasibnya berubah menjadi lebih baik, ya berusaha dan berjuang, karena semua itu di tangan kalian masing-masing. Sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan beberapa quotes. Baik tidaknya, hasil akhir dari suatu kejadian adalah 10% bergantung pada apa yang kita hadapi dan 90%-nya tergantung dari bagaimana respon kita. Jika kamu merubah cara pandangmu terhadap sesuatu, maka suatu hal yang kita lihat pun juga akan ikut berubah. Kamu nggak pernah tahu seberapa kuat dirimu sampai menjadi kuat, sabar, dan tabah hanya satu-satunya pilihanmu. Jika kamu terus fokus terhadap masalah dan kesulitan, kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu terus fokus terhadap pelajaran yang bisa diambil dan melangkah maju, kamu akan terus berkembang dan makin kuat. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depan dan membentuk kebahagiaannya sendiri hanya dengan mengubah cara pandang serta sikapnya saat ini. Sekian beberapa cerita singkat dan beberapa pandangan sempit saya untuk renungan kita kali ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekarang dulu, Lan. Selamat